saudara-saudariku Duk in Altum yang terkasih, marilah kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada hari ini kita masih dianugerahi nafas kehidupan. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Juni tahun 2021, kita akan membaca dan merenungkan Injil Suci menurut Santo Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku Duk in Altum yang terkasih, hari ini Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyadari bahwa dunia penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Maka melalui pengajarannya, Yesus ingin menghancurkan prinsip kekerasan dibalas dengan kekerasan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sebab jika hal ini terjadi, maka kejahatan di dunia ini tidak pernah akan berakhir. Kalau kita hanya bisa berbuat baik pada orang yang baik, apa bedanya dengan orang jahat? Sebab orang jahat pun bisa berbuat baik pada orang yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai ilustrasi ada sebuah cerita dari buku Keluarga Kristiani. Ceritanya begini. Suatu hari, Sally siswa SMA masuk ke ruang kelasnya dan segera menyadari bahwa akan ada sesuatu yang menyenangkan pada hari itu. Di dinding sekolah ada papan sasaran yang ditutup dengan styrofoam, dan di meja guru ada banyak anak panah. Sebab hari itu guru agamanya meminta pada anak-anak untuk membawa gambar atau membawa foto orang-orang yang dibencinya yang telah berbuat jahat kepadanya. Foto atau gambar yang sudah dibuatnya kemudian dipasang di papan sasaran tersebut. Sally membawa foto ayahnya dalam ukuran besar karena ia sangat membenci ayahnya. Mengapa demikian? Karena ayahnya sejak dia berumur 6 tahun meninggalkan ibunya dan dia untuk hidup bersama wanita lain, sehingga ibunya setiap hari bekerja keras untuk membiayai hidup mereka.
teman-teman Sally pun juga sudah memasang foto atau gambar orang yang dibencinya. Dan satu persatu mereka mengambil anak panah untuk merusak foto atau gambar yang dipasangnya itu. Mereka melakukannya dengan sorak-sorai dan sumpah serapah. Sally menunggu gilirannya, tetapi dia sangat kecewa karena waktu sudah habis. Sang guru meminta semua murid untuk duduk kembali ke kursinya masing-masing. Sambil duduk, Sally memikirkan rasa kecewanya karena tidak memiliki kesempatan melempar atau anak panah pada foto ayahnya itu dan merusaknya. Kemudian sang guru melepas styrofoam melapis papan sasaran tersebut, dan di balik sasaran terdapat gambar wajah Yesus. Suasana kelas menjadi hening. Semua menatap gambar wajah Yesus yang telah hancur. Seluruh wajahnya berlubang dan robek, bahkan mata keduanya sobek tertembus anak panah. Kemudian guru agama itu berkata, "Jika kalian membenci seseorang dan melukai hatinya, maka sama saja kalian telah membenci dan melukai hati Yesus." Saudara-saudariku yang terkasih, guru agama tersebut mengajak anak didiknya untuk tidak membenci orang yang telah berbuat jahat kepadanya, tetapi mengajak untuk berbuat kasih. Sebab prinsip kejahatan dibalas dengan kejahatan harus dihancurkan, karena merusak hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Yesus menginginkan agar para pengikutnya untuk tidak membiarkan diri dipimpin oleh kekerasan dan kejahatan. Maka Yesus menawarkan 4 contoh untuk mengatasi kekerasan itu, yaitu 1. Jika ada orang yang menampar pipi kananmu, tawarkan pipi kirimu. 2. Jika ada orang yang mengadukan untuk mendapatkan bajumu, biarlah dia memiliki jubahmu juga. 3. Jika ada yang memaksa berjalan 1 mil, pergilah dan berjalanlah 2 mil dengannya. Dan 4, jika ada yang meminta dan mau meminjam, berikan dan jangan pernah menolak. Saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah pengajaran yang sulit untuk diterima dan dilaksanakan, karena kita sering diletakkan dalam situasi di mana seseorang menyakiti atau merampas hidup kita. Ingatlah saudara-saudariku, bahwa kekerasan atau kejahatan tidak akan pernah menghentikan kekerasan ataupun kejahatan itu. Hanya dengan kasih, maka kekerasan atau kejahatan akan kita putus tali rantainya dan kita kalahkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kesabaran jika kami menghadapi kekerasan dan kejahatan serta ketidakadilan dalam hidup kami ini. Amin.